Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mari kita lanjutkan pembelajaran akuntansi pada hari ini tentang kertas kerja. Kertas kerja ini merupakan lanjutan dari pembelajaran kita pertemuan yang kemarin tentang ayat jurnal penyesuaian. Ini kertas kerja atau neraca lajur. Itu adalah suatu kertas berkolom-kolom dirancang untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan saat penyusunan laporan keuangan. Artinya di sini intinya pembuatan kertas kerja ini itu untuk membuat laporan keuangan. Ini langkah-langkah untuk pembuatan kertas kerja. Yang pertama, masukkan neraca saldo ke kolom neraca saldo. Ini yang telah kita pelajari pertemuan sebelumnya. Jadi kolom neraca saldo ini berisi tentang neraca saldo yang telah dibuat. Ini kalau letakkan kalau dia di sebelah debit, kalau dia sebelah kredit, di sebelah kredit. Nah, setelah itu dijumlahkan. Ini antara debit dan kredit harus sama. Langkah berikutnya itu masukkan ayat jurnal penyesuaian ke kolom ayat jurnal penyesuaian. Ini yang telah kamu jawab minggu kemarin, pertemuan kemarin. Kita pindahkan ke kolom ini, nak. Sesuaikan. Jadi kalau tidak ada di sini, kita akan menambahi di kolom setelah jumlah. Sesuaikan dia. Kemarin beban perlengkapan pada perlengkapan. Kita letakkan sebelah debit. Yang keempat, memindahkan akun nominal ke kolom laba rugi. Nih, kolom laba ruginya. Yang kelima, memindahkan akun real ke kolom neraca. Nah, siapa saja yang di kolom nominal dan neraca, kita lihat sini. Ini catatan kecil, yang harus diingat ini. Jadi kolom neraca itu kode awalnya 1. Jadi kalau lupa ini harta utang modal, jadi kode awalnya 1, kode awalnya 2, dan kode awalnya 3. Jadi 1 harta, 2 modal, 2 utang, 3 modal. Nominal itu laba rugi, itu 4 dan 5. Jadi kode awal 4, kode awal 5 itu pendapatan dan beban. Ini kita lihat cara kerja neraca saldo disesuaikan. Untuk yang kolom ketiga. Kita lihat sini. Jika di neraca saldo terdapat rekening di sebelah debit, AJP-nya tidak ada, penyesuaiannya tidak ada, maka di NSD-nya nilai yang di debit di neraca saldo langsung pindah. Jadi memindahkan nilai yang ada di neraca saldo. Yang kedua, jika di neraca saldo ada rekening di sebelah debit, AJP di sebelah debit, debit ketemu dengan debit, kita jumlahkan. Kita jumlahkan. Misalnya ini 10, ini 10, kita jumlahkan. Masuk di neraca saldo disesuaikan di sebelah debit. Jadi 20 masuk di sebelah debit. Setelah kita jumlahkan. Untuk yang ketiga, jika neraca saldonya kosong, tidak ada, AJP-nya di sebelah kredit, maka NSD-nya di sebelah kredit. Yang keempat, kredit ketemu dengan kredit, ditambah atau dijumlahkan. Misalnya di sini 5 kreditnya, ini 5 juga. Maka kita jumlahkan menjadi 10. Nah 10 di NSD itu pindah di sebelah kredit 10. Yang kelima, debit ketemu dengan kredit. Jadi di neraca saldonya debit, AJP-nya kredit, kita kurangkan. Debit dikurang kredit. Masuk debit di sebelah ini. Misalnya di sini 10, di sini ada 5. Jadi 10 dikurang 5, ini 5. 6, itu jika di neraca saldo ada sebelah kredit, terus AJP-nya debit, kita kurangkan. Jadi kredit dikurang debit,
Misalnya di sini 15, di sini 10. Ya, jadi 10 dikurang 15, 5 masuk di NSD sebelah kredit itu berjumlah 5. Ini kertas kerja yang ada di nanti di GC kamu nanti ya. Ini memang ibu tidak seluruhnya ibu buat, tapi ibu tertentu rekening yang ibu pilih. Ya. Ini yang utama kita harus buat judul dulu, kertas kerja per 31 Januari 2019 dalam ribuan rupiah, karena kolomnya itu kecil maka dalam ribuan rupiah. Kita lihat sini 111 kas di neraca saldo di sebelah debit 28.200, AJP-nya kosong. Ya, jadi debit ketemu dengan kosong atau nol tadi, NSD-nya di sebelah debit dengan jumlah yang sama. Nah, kita selesaikan karena kode awalnya 1, karena kode awalnya 1, kita masukkan ke dalam neraca itu di kolom debit 28.200. Untuk selanjutnya 113 perlengkapan di sebelah debit 6.750, AJP di sebelah kredit 1.950. Debit ketemu dengan kredit. Debit ketemu dengan kredit dikurang, ya, maka masuk di sebelah debit sebesar 4.500. Karena kode awalnya 1, dia masuk di neraca 4.500 sebelah debit. 114 sewa dibayar di muka. Di sebelah debit 12.000, AJP di sebelah kredit 2.000. Debit ketemu dengan kredit dikurang, masuk di sebelah debit 10.000. Karena kode awalnya 1, masuk di neraca 10.000. 211 utang usaha di sebelah kredit neraca saldo 1.500, AJP-nya kosong. Jadi kredit ketemu dengan kosong atau nol, maka dia di sebelah kredit. Oh ini 1.500 sebelah kredit. Maka karena kode awalnya 2, masuk di neraca 1.500 sebelah kredit. 311 modal. Modal neraca saldo debit 55.300, AJP-nya kosong, NSD sebelah debit. Karena kode awalnya 3, masih tetap di neraca. 411 pendapatan jasa di sebelah kredit 30.150, AJP kosong, NSD pindah langsung karena kredit, dia kredit. Nah, dia kode awalnya 4, dia mulai masuk di laba rugi di sebelah kredit 30.150. Beban gaji 511. Beban gaji di sebelah debit 8.850, AJP 2.100, debit ketemu dengan debit di jumlah ya, sebesar 10.950. Karena kode awalnya 5, masuk di laba rugi 10.950. Ini untuk penambahan kalau jika tidak ada di rekening lainnya. Beban perlengkapan di sini 1.950. Ya. Ini kosong, ketemu dengan debit AJP-nya. Maka di sebelah debit. Karena beban masuk di laba rugi. Beban penyusutan peralatan di sebelah debit. Jadi 0 atau kosong ketemu dengan debit, maka di sebelah debit kode awalnya 5 masuk di laba rugi. Akumulasi 121 strip 1, akumulasi penyusutan peralatan, ini di sebelah kredit. Ya, jadi 0 ketemu dengan kredit atau kosong ketemu dengan kredit, maka dia di sebelah kredit dengan jumlah yang sama dipindahkan. Karena dia kode awalnya 1, maka masuk di neraca.
213 utang gaji. Ini kosong, neraca saldo kosong. AJP 2100 karena dia kosong ketemu dengan kredit, maka di sebelah kredit 2100 karena kode awalnya 2 masuk di neraca 2100. Nah, setelah selesai semua, kita akan menjumlahkan kolom AJP, jurnal penyesuaian. Nah, ini harus sama antara sebelah debit dan sebelah kredit atau yang telah kamu selesaikan di pertemuan sebelumnya. Untuk neraca saldo disesuaikan, ini juga harus sama antara sebelah debit dan sebelah kredit. Untuk kolom laba rugi ini pasti harus ada selisih, ya, selisih. Kita lihat sini. Ini kita dari sebelah debit kita jumlahkan 22.335, di sebelah kreditnya 38.650, ya. Ini yang besar, ya, yang besar dikurangkan dengan yang kecil, nilainya letak ke tempat yang kecil. Sini. Ya. Sehingga jumlah antara debit dan kreditnya sama. Jadi 38.650, 38.650. Begitu juga untuk kolom neraca. Di sebelah debit dan sebelah kredit ini tidak seimbang, tidak sama jumlahnya. Di sebelah debit 89.320, di sebelah kredit 73.005 rupiah. Nah, ini yang besar ini, ya, jumlah sebelah debit dikurangkan dengan kredit, letakkan di sebelah kredit sini nilainya. Maka jumlahnya sama. Jadi 89.320, 89.320. Nah, yang selisih inilah, Nak, selisih 16.315 itu merupakan laba bersih. Nah, inilah yang akan kita dapatkan setelah kita pembuatan kertas kerja. Ya. Ini untuk penugasan kita Ibu di GC. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.